Halo teman-teman semua, kami dari tim Si Tinting akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi ini bernama Si Tinting, platform edukasi berbasis Flutter untuk mencegah stunting. Singkatnya, aplikasi ini bertujuan untuk membantu para ibu dalam mengetahui tumbuh kembang anaknya, apakah anak ibu tersebut terindikasi gejala dini stunting atau tidak. Tanpa berlama-lama, check it out. Saat aplikasi dibuka, pengguna akan diarahkan untuk membuat akun. Apabila pengguna sudah memiliki akun, maka dapat langsung login menggunakan email dan kata sandi yang telah dibuat. Apabila belum, maka pengguna dapat mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengisi nama lengkap. Saya contohkan di sini Budi. Emailnya budi@gmail.com. Alamatnya itu di Bandung. Nomor telepon terserah, kata sandi juga terserah. Lalu masukin kata sandinya lagi. Nah, di sini email telah terdaftar. Apabila telah terdaftar, maka pengguna dapat menggunakan email lain. Nah, di sini saya mengganti nama lengkapnya menjadi Budiana dan budiana@gmail.com. Berikut dengan sandinya. Nah, apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi registrasi berhasil. Silakan masuk dengan akun kamu. Nah, di sini pengguna sudah dapat login. Di sini bisa kita mengisi dengan email yang kita buat tadi, budiana@gmail.com. Lalu password, dengan masukin passwordnya. Nah, di sini apabila pengguna mencentang remember me, maka email dan kata sandi akan tersimpan. Jadi apabila aplikasi di close, email dan kata sandi tetap berada di sini tanpa harus mengetikkan ulangnya lagi. Ketika masuk, maka akan disuruh memilih kategori. Di sini bisa memilih kategori, ada 4 kategori. Pertama, ada ibu hamil, ibu tanpa anak, ibu, dan remaja putri. Nah, perbedaannya itu cuma satu. Apabila pengguna memilih ibu, maka akan disediakan fitur periksa anak. Namun jika tidak, selain dari ibu yang memiliki anak, maka akan diarahkan tidak memiliki fitur periksa anak. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah kami buat ketika sudah berhasil login. Di sini terdapat beberapa menu seperti home, klinik, dan store. Nah, lalu di bagian atas juga ada profil beserta jenis penggunanya atau role-nya. Nah, di sini juga terdapat button logout yang apabila diklik maka akan diarahkan kembali. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kita menekan remember me, maka si aplikasi akan menyimpan email dan kata sandinya tanpa harus mengetikkan ulangnya lagi. Nah, lalu bagaimana jika kita lupa kata sandi? Maka kita dapat melakukan reset password di sini. Nah, jika mau teman-teman membutuhkan bantuan, maka dapat mengklik di sini, maka akan diarahkan ke WhatsApp admin. Nah, kembali ke aplikasi. Di bagian profil atas, kita terdapat beberapa jenis fitur. Pilihan seperti ubah jenis pengguna, history belanja, lalu ada poin, lalu ada ganti password, lalu ada bantuan dan keluar. Nah, pada ubah jenis pengguna ini pengguna dapat mengganti role-nya sesuai dengan kategorinya. Lalu ada history. History ini merupakan catatan track record dari teman-teman ketika belanja di aplikasi Tinting. Lalu ada poin saya itu merupakan poin yang diperoleh untuk berbelanja nanti. Lalu ada fitur ganti password, bantuan, dan keluar. Kembali ke bagian home. Pada bagian home terdapat menu periksa anak, daftar anak, tambah anak, dan artikel. Nah, di bagian artikel ini terdapat beberapa artikel tentang stunting atau gejala-gejala stunting serta artikel-artikelnya. Yang apabila salah satu diklik, maka akan menginformasikan
secara lengkapnya berita tersebut atau artikel tersebut dan dari mana sih sumbernya. Nah, sama juga ketika dilihat semua. Nah, di sini juga bisa teman-teman melihat semua artikel yang telah disediakan. Teman-teman juga bisa melihat memfilter berdasarkan artikel. Misalnya di sini saya pilih anak kata kuncinya. Nah, kita cari klik pencarian. Nah, dia bakal memunculkan judul dengan keyword anak. Gitu. Nah, terus untuk memeriksa anak, pertama kita tambahkan dulu data anaknya. Nah, kita tambahkan nama anaknya, misalnya Erna, dengan jenis kelamin perempuan, tanggal lahirnya kita sesuaikan dengan tanggal lahir anak kita. Nah, di sini apabila berhasil, maka akan muncul telah berhasil menambahkan data anak. Lalu kita melihat daftar anak yang telah kita buat. Nah, di sini ada Erna, jenis kelamin perempuan, serta tanggal lahirnya. Nah, berikut juga dengan status gizi. Karena di sini kita belum memeriksa gizi anaknya, maka belum ada datanya. Nah, di sini juga bisa kita hapus apabila kita salah memasukkan nama anak ke tanggal lahirnya, kita bisa hapus di sini. Lalu ada menu periksa anak. Nah, di menu periksa anak ini kita bisa menginputkan berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepalanya. Terlebih dahulu kita cari nama. Nah, di sini bakal muncul nama anak beserta umurnya. Nah, di sini juga ada beberapa perhatian sebelum kita menginputkan data-data anaknya. Pertama, lalu kita input berat badan anak. Misalnya di sini saya inputkan 12 kg. Tinggi badan itu 84. Lalu lingkar kepalanya itu 55. Nah, apabila kita simpan, nah, maka dia bakal telah berhasil store data anak. Anaknya bernama Erna. Nah, lalu di sini akan disediakan beberapa opsi seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, indeks massa tubuh, dan perhitungan lingkar kepala. Nah, untuk perhitungan ini semua valid untuk anak umur 0 sampai 60 bulan. Lebih dari itu tidak bisa digunain. Nah, di sini apabila kita klik salah satu, misalnya BBU, maka akan muncul berat badan menurut umur, anak usia 0-60 bulan, periksa dengan nama Erna. Apabila kita cek, dia bakal memunculkan status gizi anak tersebut, apakah anak tersebut lebih atau normal atau gimana. Nah, di sini hasil berdasarkan yang telah kita input, berat badan menurut umurnya itu lebih, yang artinya status gizinya lebih dari anak-anak normal. Nah, lalu kita cek lagi tinggi badannya. Nah, anak tersebut berkategori tinggi, jadi lebih tinggi daripada anak dengan seumuran yang sama gitu. Lalu berat badan menurut tinggi badan normal. Nah, di sini berat badannya berdasarkan tinggi badan itu ideal atau normal gitu. Lalu indeks massa tubuhnya. Nah, indeks massa tubuh ini termasuk normal karena indeks massa tubuh anak tersebut normal untuk anak seusianya. Lalu ada perhitungan lingkar kepala. Nah, perhitungan anak lingkar kepala ini sangat besar, yang artinya lingkar kepala ini lebih besar daripada anak seumurannya. Diharapkan ibu dapat mencegah atau peringatan dini apakah anak tersebut mengalami gejala penyakit atau tidak. Nah, apabila kita telah selesai mengecek data anak, maka kita bisa mendaftar anak di historinya itu di bagian daftar anak. Nah, apabila kita klik, dia bakalan ada status gizi terakhir gitu, serta kapan dia diupdate. Karena hari ini tanggal 20, maka terakhir dia tanggal 20. Nah, ini ada beberapa data nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, berat badan, dan tinggi anak. Nah, itu untuk fitur yang di bagian home. Lalu fitur yang di bagian klinik. Nah, di bagian klinik ini pengguna akan diminta mengizinkan lokasinya, dimana apabila diizinkan, maka pengguna akan dapat mencari unit kesehatan seperti puskesmas dan klinik terdekat dari lokasinya. Misalnya saya di sini diizinkan. Nah, maka aplikasi akan memuat Google Map-nya. Nah, di sini ada beberapa info seperti ini. Jika ini diklik, maka akan terdapat informasi marker. Warna orange menandakan bahwa ini puskesmas, dan warna merah menandakan bahwa dia itu marker untuk klinik.
Nah, di sini juga ada di sini ada warna biru ini menandakan lokasi kita berada di mana sekarang. Nah, lalu di sini si aplikasi bakalan mencari marker atau mencari klinik dan puskesmas terdekat berdasarkan wilayahnya. Untuk sekarang ini di set sejauh 1,5 km. Jadi dalam range 1,5 km ini terdapat beberapa klinik. Nah, saya ambil contoh itu pertama. Nih. Nah, sini ada beberapa klinik. Contohnya ini klinik Bona Mitra Keluarga. Nah, di sini keterangannya buka. Nah, apabila kita klik informasi, maka dia bakal memunculkan gambar terkait dari klinik atau puskesmas yang ada. Contohnya sini gambar kliniknya, lalu di sini namanya kliniknya serta alamatnya, lalu serta keterangan bukanya. Apabila kita klik dapatkan arah, maka dia bakal mengarahkan ke aplikasi Google Map dan membuka rute. Nah, seperti ini. Maka teman-teman akan bakal langsung klik rute. Maka kita akan di bawah. Gitu. Oke, kembali ke aplikasi. Hal yang sama juga berlaku untuk puskesmas. Misalnya di sini ada puskesmas Bojong Soang. Nah, di sini puskesmasnya tutup. Kita juga bisa melihat detailnya seperti namanya, alamat, serta keterangannya. Ini juga ada puskesmas Gujang Sari. Sini juga keterangannya tutup. Itu. Nah, sekian tentang yang klinik. Lalu kita lanjut ke bagian store. Nah, untuk bagian store ini kita dapat menukarkan poin kita ini. Nah, di mana poin ini diperoleh dengan mengerjakan kuis. Lalu poin dapat ditukar menjadi barang kebutuhan anak. Nah, karena ini masih dalam tahap pengembangan, maka developer memberikan poin default itu sebesar 300.000 yang dapat ditukarkan untuk berbelanja. Namun perlu diingat, ini hanya untuk poin sementara, bukan untuk jadi poin acuan untuk berbelanja. Nah, untuk mendapatkan poinnya itu, kita bisa klik quiz. Nah, di sini ada beberapa quiz yang disediakan oleh pengguna, oleh admin atau oleh aplikasi. Nah, kita dapat memilih salah satu quiz, sepertinya misalnya yang pertama ini. Maka akan muncul beberapa informasi seperti kuis dapat dikerjakan secara berulang. Hasil kuis yang dikonvert menjadi poin stinting adalah pengerjaan yang pertama. Lalu satu soal yang benar bernilai RP 100. Bernilai RP 10. Nah, kita kerjain. Di sini ada beberapa soal. Soalnya itu kuis stinting. Pengetahuan tentang pengertian stunting. Lalu ada soalnya. Di sini soal itu diacak, jadi tiap orang itu mendapatkan soal yang berbeda. Nah, ini saya jawab saja opsi pertama semua. Nah, apabila kita telah berhasil menjawabnya, maka kita akan memperoleh skor. Jadi satu skor yang benar itu bernilai 10. Jadi karena tadi bernilai benar, kita harus benar 3. Jadi kita cuma mendapatkan 30 poin. Kita klik selesai. Maka poin akan otomatis bertambah 300.030. Nah, ini juga si quiz ini bakal menambahkan, itu juga masih bisa mengerjainnya tapi tidak mendapatkan poin. Lalu di sini ada check out barang atau barang-barang yang sudah stinting. Nah, di sini tuh ada beberapa barang seperti yang nanti bisa bertambah ataupun berkurang. Seperti di sini yang ada baju anak, tempat makan, buku tulis. Nah, di sini apabila barang tidak tersedia, maka akan memunculkan saat ini barang tidak tersedia, silakan coba lagi lain waktu. Lalu kita bisa cari yang lain tersedia. Nah, sini contohnya yang tersedia itu satu set baju anak. Nah, di sini kita bisa memilih variannya. Misalnya untuk varian M itu harganya 110.000, untuk varian L harganya 120.000. Untuk yang berwarna hitam dia tidak bisa diklik, artinya varian itu lagi kosong atau lagi tidak ada gitu. Nah, apabila kita belum memilih varian saat kita klik beli, maka akan disuruh memilih varian terlebih dahulu. Sini saya memilih varian L, lalu saya beli. Nah, di sini juga ada, kita bisa memilih pembayaran, tapi untuk sekarang pembayaran tadi itu hanya melalui poin stinting. Mungkin untuk lain waktu bisa untuk menggunakan OVO maupun Dana atau e-wallet lainnya. Nah, di data pembeli ini kita bisa
mengisi nama lengkap. Misalnya saya di sini penerimanya Eca. Kita pilih provinsinya. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Lalu kita pilih Dayakolot. Lalu alamat rumah Telkom. Lalu kita bisa masukkan nomor HP kita. Nah, lalu kita klik pesan. Nah, apabila berhasil, maka akan menunjukkan telah berhasil menerima checkout barang. Maka muncul juga informasi. Perlu dicatat, dikarenakan aplikasi sedang tahap pengembangan, maka transaksi akan otomatis berubah menjadi dikirim dalam waktu kurang dari 2 menit. Berikut nomor resi dummy yang diberikan oleh sistem. Oke, nah, apabila kita check out, maka kita bisa mencek historinya di sini. Nah, di sini sudah masuk nih. Nah, karena ini proses, berarti kita tunggu saja sistemnya otomatis mengubah dari proses menjadi dikirim. Kira-kira 2 menit. Nah, oke, kembali ke aplikasi. Di sini aplikasinya telah berubah. Sistem telah mengubah statusnya dari proses menjadi dikirim. Nah, di sini kita mendapatkan nomor resi yang dapat kita copy. Dia menginformasikan resi berhasil di copy, resi nomor sekian sekian sekian. Di sini juga terdapat berapa harga bajunya, biaya pengirimannya dan soalnya. Lalu kita bisa mencek pengiriman atau istilahnya dibilang cek resi gitu. Nah, jika kita klik bisa cek pengiriman kamu di sini. Apabila diklik maka akan muncul dialog. Sebelum mengecek resi, pastikan kamu sudah mengcopy terlebih dahulu pada resinya ini. Yang ini. Apabila belum, jika kita bisa dapat klik di sini, maka akan berhasil di copy clipboard. Nah, sini kita bisa apabila sudah di copy, kita bisa klik sudah, maka akan diarahkan ke halaman web view dari ekspedisi yang disediakan oleh admin. Nah, kita bisa masukkan cek resinya. Karena ini dummy, harusnya tidak ada datanya. Nah, sini saya ambil dari resi dari yang itu sih namanya apa? Dari belanja online. Kira-kira begini nanti penampakannya. Nah, apabila barang telah kita terima, kita bisa konfirmasi pesanan kita di sini. Nah, apabila kita klik konfirmasi apabila barang telah kamu terima. Nah, lalu ada notifikasi barang terima. Terima kasih sudah berhasil nanti. Lalu status pesanan berubah menjadi dikirim. Oke. Berikut tentang aplikasinya. Mungkin itu saja tentang demo aplikasi yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.